Selamat pagi peserta didik yang Bapak banggakan. Bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara online ini. Pada Bapak akan menyampaikan materi tentang perpindahan kalor atau panas. Tujuan pembelajaran kali ini pada pertemuan ke-18 ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor tadi terbagi menjadi 3, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi dapat dianalogikan seperti kegiatan pemindahan benda-benda secara estafet. Pada pemindahan barang secara estafet, orang berjajar memindahkan barang tanpa harus bergerak. Nah, ya, seperti itu. Kemudian perpindahan kalor secara konduksi hanya terjadi pada zat padat. Selama terjadi perpindahan kalor, bagian-bagian zat padat atau molekul yang dilaluinya tidak ikut berpindah karena sifat molekul zat padat tidak berpindah-pindah. Jadi, kalor hanya merambat, sedangkan zat padat berfungsi sebagai penghantar. Lebih jelasnya, konduksi merupakan cara perpindahan kalor yang terjadi tanpa melalui perpindahan partikel zat penyusunnya. Kemudian, daya hantar kalor suatu zat adalah kemampuan zat untuk menghantarkan kalor. Ya, berdasarkan daya hantar kalornya atau panasnya terdapat 3 macam zat sebagai berikut. Yang pertama adalah konduktor. Jadi diingat konduktor. Konduktor adalah jenis benda yang mampu dan mudah menghantarkan kalor. Contohnya apa saja? Contohnya adalah ada besi, perak, tembaga, aluminium, kuningan. Kemudian yang B, isolator. Isolator adalah jenis benda yang sukar menghantarkan kalor atau sulit menghantarkan kalor atau panas. Contohnya di sini adalah karet, kayu, gabus, air, dan plastik. Kemudian yang C adalah semikonduktor, penghantar yang bersifat setengah konduktor, setengah isolator. Contohnya di sini adalah gelas dan ebonit. Nah, ini tadi adalah konduksi. Nah, perhatikan gambar masing-masing. Ini ada namanya ceret, ada wajan tempat penggorengan, ada setrika, ada spatula. Baiklah, Bapak akan menjelaskan masing-masing. Nah, di bagian ceret itu ada sebagai isolator, kemudian ada sebagai konduktor, sama ya, karena isolator tadi bersifatnya sulit dalam mengantarkan panas. Nah, karena tempat yang sering kita pegang itu berarti tempatnya isolator. Kemudian yang tempatnya berkaitan dengan panas itu adalah konduktor ya. Nah, bisa kalian lihat dengan jelas pada gambarnya ini ya. Nah, Bapak jelaskan prinsip kerja setrika, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Panas yang dihasilkan elemen setrika listrik dikonduksikan ke alas setrika yang terbuat dari konduktor yang baik. Lihat gambar. Bagian tutup setrika berupa isolator agar tidak membahayakan pengguna. Meskipun demikian, pengguna harus tetap berhati-hati agar alas setrika tidak mengenai kulit pada saat menyetrika. Nah, meskipun termasuk penghantar kalor yang buruk, bahan isolator juga bermanfaat bagi manusia. Sebagai contoh, gelas terbuat dari plastik atau kaca.
bukan dari logam. Hal tersebut bertujuan agar minuman panas tidak cepat dingin karena terhalang isolator. Contoh lain adalah baju musim dingin menggunakan kain tebal untuk merangkap kalor sehingga tubuh tetap hangat. Bahan-bahan isolator juga bermanfaat untuk menjaga suhu tubuh manusia. Saat udara dingin, kamu sebaiknya mengenakan pakaian tebal atau menggunakan selimut yang terbuat dari kain wol atau serat kapas. Udara termasuk isolator sehingga dapat menghangatkan tubuhmu karena terperangkap di dalam selimut atau baju yang tebal. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di daerah dingin selalu mengenakan pakaian tebal agar tetap hangat, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Perhatikan, konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut akibat adanya perbedaan massa jenis. Nah, perhatikan gambar berikut, Bapak akan menjelaskan tentang konveksinya. Konveksi itu terbagi menjadi dua, konveksi pada zat cair. Nah, proses terjadinya konveksi pada zat cair dapat dilihat saat memasak air. Telah kamu ketahui bahwa air yang dipanaskan akan memuai. Pemuaian ini dimulai dari air yang berada di bagian bawah yang lebih dekat dengan nyala api. Ketika air pada bagian bawah ini memuai, massa jenisnya berkurang, sehingga air bagian bawah tersebut bergerak ke atas. Ketika air tersebut bergerak ke atas, tempatnya segera digantikan oleh air yang suhunya lebih rendah. Nah, itu adalah konveksi pada zat cair. Kemudian konveksi pada gas, perhatikan. Nah, di sini ada gambar konveksi pada gas, pada corobong asap di pabrik, gambar mesin oven, gambar hair dryer, gambar radiator mobil. Apa akan menjelaskannya? Peristiwa konveksi pada gas sama dengan konveksi pada zat cair. Konveksi pada gas, misalnya udara, terjadi ketika udara panas naik dan udara yang lebih dingin turun. Aliran udara dapat diketahui dengan melihat aliran asap yang berasal dari obat anti nyamuk bakar. Nah, perhatikan pada gambar, ya, itu ada obat nyamuk dibakar. Nah, ketika lilin di dalam kotak dinyalakan, udara di sekitar lilin menjadi panas sehingga bergerak naik melalui corobong tadi yang lebih dekat dengan lilin. Saat udara di sekitar lilin naik, tempatnya diganti oleh udara dingin yang masuk melalui corobong yang satunya. Keadaan tersebut terus terjadi sehingga terjadi aliran udara. Dilihat pada gambar. Penerapan konveksi udara dapat kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembuatan corobong asap pada tangki pabrik serta terjadinya angin darat dan angin laut. Bisa kalian lihat pada gambar, ya. Nah, kemudian setiap pabrik memiliki corobong asap yang menjulang tinggi. Hal ini dilakukan agar asap pabrik tidak terhirup manusia secara langsung. Sebelum adanya pemanasan di dalam tungku, massa jenis udara di dalam corobong sama dengan massa jenis udara di luar corobong. Setelah tungku dinyalakan, udara di dalam tungku menjadi panas dan memuai sehingga massa jenisnya berkurang. Nah, konveksi juga dimanfaatkan dalam berbagai peralatan, misalnya oven, alat pengering rambut pada gambar tadi, dan sistem pendingin mesin mobil. Nah, ya. Nah, bisa kalian lihat pada gambar. Yang ketiga adalah radiasi. Radiasi merupakan cara perpindahan kalor yang terjadi tanpa melalui zat perantara atau medium. Peristiwa radiasi dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama radiasi cahaya matahari yang selalu menyinari bumi sehingga bumi memiliki suhu yang hangat. Yang kedua, panas dari api unggun akan sampai ke tubuh sehingga tubuh merasa hangat. Yang ketiga, proses menetaskan telur unggas dengan menggunakan lampu. Yang keempat, pakaian menjadi cepat kering.
jika dijemur di bawah sinar matahari. Nah, ini adalah peristiwa-peristiwa radiasi yang bisa kita amati dalam kehidupan sehari-hari, yang juga bisa kalian rasakan sendiri nantinya, ya. Nah, perpindahan kalor terjadi secara alami dalam kehidupan. Salah satu usaha manusia untuk mencegah perpindahan kalor adalah menjaga air tetap panas. Perpindahan kalor dapat dicegah dengan mengisolasi ruang seperti pada termos air. Termos merupakan alat yang dapat memerangkap kalor. Perhatikan gambar di samping. Bapak akan menjelaskannya, ya. Nah, dapatkah kalian menjelaskan prinsip kerja bagian-bagian termos? Nah, pada termos terdapat dinding kaca yang bagian dalam dan bagian luarnya dibuat mengkilap. Dinding kaca bagian dalam dibuat mengkilap agar kalor dari air panas tidak diserap di dinding. Sementara bagian luar dinding kaca dibuat mengkilap berlapis perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Antara dinding kaca bagian dalam dan bagian luar terdapat ruang hampa yang berfungsi untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Bagian tutup termos terbuat dari bahan isolator agar tidak terjadi perpindahan kalor secara konduksi sehingga air dalam termos tetap panas. Nah, bisa kalian lihat pada gambar, bagian atas penutupnya terbuat dari isolator, air panas di dalam, ada wadahnya terbuat dari plastik atau logam, kemudian ada selubung kaca, ruang hampa udara, dan bantalan agar terselubung kaca tidak bergerak. Demikianlah materi kali ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dipahami, dimengerti, dan dipelajari kembali.